وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين إخواني رحمكم الله. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annal quluba tashta'u kama yashta'ul hadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi itu berkarat. Kalau kita tentunya semuanya sudah pernah melihat besi yang berkarat, terlihat buruk, besi yang tadinya bagus hilang keindahannya, kebagusannya, yang tampak adalah karatnya. Dan hati pun bisa seperti itu juga. Di saat seseorang itu berbuat kemaksiatan satu kali, maka akan muncul karat hati berupa titik hitam di dalam hati kita. Bermaksiat lagi muncul titik hitam di hati kita. Bermaksiat lagi muncul titik hitam di hati kita. Kalau kotoran hati itu tidak segera dibersihkan, maka nanti akan kesulitan di dalam membersihkannya. Kenapa Rasulullah SAW selalu menanjurkan kita untuk bertobat setiap harinya, beristighfar minimal sehari 100 kali untuk membersihkan hati kita? Karena kita manusia tidak lepas dari dosa kesalahan setiap harinya. Bermacam-macam bentuk kemaksiatan, kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan mulut, yang di situ memunculkan karat di dalam hati kita. Saya itu punya baju di rumah itu warnanya putih yang khusus untuk sholat, ada sekitar 4. Itu baju tidak pernah saya serahkan kepada orang lain dalam mencucinya, menjaga kebersihannya. Kalau nggak saya sendiri nggak kurang apa. Setiap ada noda kecil saja sedikit, saya akan berusaha dengan sekeras mungkin bagaimana agar kotoran itu bisa hilang dan baju saya itu putih bersih. Dan saya itu sering di saat itu menggosok baju itu, menghilangkan kotoran, muncul dalam pikiran saya, hati saya, kamu ini dalam urusan kotoran baju saja kerja keras seperti ini. Sambil saya gosok, menghilangkan kotoran. Tapi kamu kadang-kadang itu tidak kerja keras di dalam membersihkan kotoran yang ada di dalam hati. Itu saya bicara sendiri dalam hati saya seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baju itu kalau dibiarkan kotor terus menerus penuh dengan kotoran, susah nggak kira-kira membersihkan? Susah, sulit. Bahkan kita kadang-kadang nyerah, nggak bisa, buang aja. Hati lebih sulit untuk membersihkannya karena kotoran hati itu akan lebih melekat. Contohnya kita bermaksiat, pernah bermaksiat di mana? Oh, saya pernah ke wilayah ini melihat perempuan sangat cantik sekali. Kita sudah bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Akan tetapi bayang-bayang perempuan itu bisa sampai terkenang bertahun-tahun baik hilang. Kita pernah berbuat zalim terhadap seseorang, menyakiti orang lain. Si A, pernah saya dengan sadar saya menyakiti dia. Sudah saya minta maaf. Sudah saya bertobat kepada Allah, akan tetapi selalu ingat bahwa saya pernah berbuat zalim kepada dia. Nah, hati itu seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma jirahuha? Wahai Rasulullah, apa itu pembersih hati? Rasulullah menjawab, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu akan membersihkan hati kita yang berkarat dari kotoran-kotoran hati. Kita membaca Al-Quran duduk 10 menit, 20 menit, 30 menit, maka di saat 30 menit itu kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti hati kita masukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci. Kita pilih tuh menunya. Pencucian 50 menit, kita mulai dicuci, dibilas, dicuci, dibilas selama 50 menit dalam rangka pembersihan baju-baju kotor. Begitu juga kita di saat kita sedang membaca Al-Quran, 1 juz, 2 juz, 30 menit, 1 jam, maka di saat pembacaan itu kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan hati yang paling efektif diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran atau zikir la ilaha illallah. Nah, itu yang sangat luar biasa di dalam membersihkan hati.
Oleh karena itu jangan pernah jauh dari Al-Quran. Wa dzikril maut, kata Rasulullah. Dan cara membersihkan hati yang berkara, yang penuh dengan kotoran, selalu mengingat kematian. Ingat kematian, bahwa kita semua ini akan mati, akan ada masanya. Hidup di dunia tidaklah lama, sangat sebentar. Kalaupun sakit, sakit sebentar. Kalaupun miskin, miskin sebentar. Kalaupun menderita, menderita tak lama. Kehidupan akhirat lebih lama, tidak ada bandingannya dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, seakan-akan kita memasukkan jarum ke dalam lautan, kemudian kita angkat jarum itu, air yang menempel pada jarum itulah kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat ya lautan itu, betapa luasnya. Sedangkan dunia begitu sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jangan pernah menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Jangan kita terperdaya dengan kehidupan dunia. Dunia hanya sebentar. Kalau nikmat kekayaan hanya sebentar. Sekolah, kuliah, kerja, sukses, bikin rumah. Setelah bikin rumah, berapa tahun sih kita menikmati kekayaan? Setelah kuliah cari duit, dapat duit banyak, biasanya setelah dapat itu udah mulai sakit-sakitan. Baru bikin rumah, belum lama menempati, sudah sakit-sakitan. Ya begitulah kehidupan dunia. Oleh karena itu jangan pernah terlena hidup di dunia. Selalu ingat mati, kata Rasulullah, agar hati kita itu bersih. Orang itu kalau hatinya bersih, hidup akan terasa damai, hidup akan terasa ringan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang baca Al-Quran, dia akan selalu bahagia di dunia dan akhirat. Saat di dunia dia selalu bersama Al-Quran, saat di dunia dia selalu berkawan dengan Al-Quran. Nanti di akhiratnya dia akan dikawal oleh Al-Quran. Bahkan saat dia memasuki alam kubur, dia akan sudah mulai dikawal oleh Al-Quran. Saat sakaratul maut, dia akan dikawal oleh Al-Quran. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, status hadis ini hadis hasan. Yuqar rajulu fi qabrihi fa idza utiya min kibari rasihi dafa'atu tilawatul Quran. Ada seseorang itu yang sudah dia meninggal dunia, berada di alam barzakh, berada di alam kubur. Kemudian datanglah siksaan kubur. Begitu siksaan itu mendekati arah kepalanya, maka bacaan Al-Quran tiba-tiba datang menghalau siksaan tersebut. Luar biasa. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Kawal Al-Quran saat di dunia, maka akan dikawal oleh Al-Quran kita nanti setelah di akhirat. Di alam kubur akan dikawal Al-Quran. Di akhirat nanti akan dikawal Al-Quran. Bangkit dari kubur akan dikawal oleh Al-Quran. Di bulan suci ini perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana yang sudah dicontohkan para salaf kita, mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Kalau ada yang belum hatam, segera dihatamkan, mulai lagi. Kapan lagi? Di bulan suci ini orang sudah berlomba-lomba, masih kita santai-santai. Mulai istiqomah, semangat, jangan sampai ini sudah diberikan oleh Allah kesempatan. Ramadan ini adalah hidangan yang terbaik untuk kita. Allah kasih hidangan Ramadan ini yang luar biasa. Ibarat seseorang kita dijamu oleh orang kaya raya, disiapkan makanan yang begitu enak. Kemudian kita biasa-biasa saja. Kira-kira yang nyiapin itu sakit hati nah? Ngundang kita disiapin makanan, segala kesukaannya disiapkan semuanya. Begitu kita datang kita biasa saja, nggak ada responnya bagaimana. Itu yang undang itu nggak kapal. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih hidangan Ramadan yang istimewa, yang luar biasa. Kok sikap kita biasa-biasa saja? Tidak ada semangat di dalam beribadah, tidak ada semangat di dalam membaca Al-Quran. Takutnya nanti kita tidak bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan dan kepada kita semua untuk kita bisa beristiqomah di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.